Bab 189. Master obat dari kediaman Dewa Pengobatan. Erikin mengangguk tanpa ada rasa malu, dan berkata, benar, 2 triliun dan tidak boleh kurang sepeser pun. Kamu cukup kejam juga, ucap kakak Livia Sen sambil tersenyum. Erikin berkata dengan acuh tak acuh, kalian bisa memilih untuk tidak menggunakanku, pokoknya uang itu tidak boleh kurang sepeser pun. Anak muda, jika bukan karena kamu yang telah menyelamatkan adikku, mungkin kamu sudah aku usir sedari tadi, ujar Devian Sen sambil menyipitkan matanya. Selesai berbicara, dia berjalan ke hadapan Erikin, lalu mengeluarkan sebuah kartu ATM dan menyodorkannya ke Erikin. Erikin mengerutkan keningnya, dan berkata, apa maksudnya? Devian Sen mendengus ringan, di dalam sini ada 6 miliar, anggap saja ini adalah hadiah untukmu setelah menyelamatkan adikku, ambil dan segera pergi dari sini. Setelah melontarkan kata-kata tersebut, dia segera berbalik badan dan berjalan ke arah sofa, bahkan sambil berjalan dia juga berkata, 2 triliun. Apa sudah gila? Itu sama saja seperti pemerasan. Erikin menggosok-gosok kartu ATM tersebut dan berkata dengan tersenyum, nyawa adikmu hanya bernilai 6 miliar saja. Setelah mendengar kata-kata ini, Devian Sen berbalik badan dengan wajah dingin, lalu, berapa banyak yang kamu inginkan? Erikin melemparkan kartu ATM itu kembali dan berkata, aku sudah mengatakannya, aku hanya meminta komisi 2 triliun untuk membantu keluarga Sen melewati masa krisis ini. Mengenai soal penyelamatan adikmu, itu hanyalah kebetulan saja. Hahaha, kamu pintar berbicara juga. Teddy Sen tak bisa menahan tawanya, kamu seperti tidak terlalu serakah akan uang, tapi faktanya tidak, bukankah seperti itu? Paman, Tuan Qin benar-benar mempunyai kemampuan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia hanya perlu mengangkat tangannya dan mampu menghancurkan batu raksasa. Selain itu, ya, kamu pikir lagi syuting film. Livia Sen masih belum sempat menyelesaikan perkataannya, tapi telah dipotong oleh Teddy Sen. Dia tersenyum getir, dan berkata, banyak penipu di luar sana, dari awal aku sudah beritahu dirimu, jangan percaya dengan hal seperti itu, kenapa kamu tidak mendengarnya? Paman, dia adalah orang yang aku undang dan kamu mengusirnya begitu saja, bukankah itu sangat tidak sopan? Livia Sen sangat kesal. Teddy Sen tidak punya pilihan lain selain melihat ke arah Erikin, dan berkata, baiklah, kalau begitu coba kamu katakan apa yang terjadi dengan adik keduaku dan adik iparku, penyakit apa yang mereka derita. Dia masih belum melihat ayah ibuku. Bagaimana dia bisa tahu penyakit apa yang diderita mereka, bukankah kamu menyulitkannya saat ini? Ucap Livia Sen marah. Erikin melambaikan tangannya. Dengan senyum dia berkata, aku tidak perlu melihat pasien itu. Oh. Teddy Sen mengangkat alisnya, kalau begitu, coba kamu katakan. Akhir-akhir ini keluarga Sen tidak pernah berhenti mengalami kejadian aneh, dan hingga hari ini ada yang jatuh sakit, ini sangat terlihat dengan jelas kalau ada hal yang kotor sedang beraksi. Erikin menyampaikan pemikirannya. Begitu mendengar perkataannya, Teddy Sen langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu pasti masih belum mengetahuinya, kan? Selain Livia, kami semua ateis, apa itu hal kotor? Coba kamu suruh dia keluar, lihat apa yang aku lakukan pada hal itu. Ketus Teddy Sen. Erikin mengangkat alisnya dan tersenyum, apa perkataan ini serius? Haha, jika kamu bisa mengeluarkan hal kotor yang kamu maksud, maka aku bisa menghancurkan kepalanya, itu kataku. Teddy Sen berkata dengan kasar. Devian Sen yang berada di sampingnya tampak sedikit muak. Sudah, jangan banyak omong kosong lagi, anggap saja kedatanganmu kali ini untuk berlibur, seluruh akomodasi akan ditanggung oleh keluarga Sen, jangan ikut campur masalah yang ada di sini, oke? Kak. Livia Sen mendekat seraya menghentakkan langkahnya. Devian Sen membelai rambut Livia Sen, dan berkata, aku sudah mengundang master obat terhebat, besok kemungkinan dia akan sampai. Betul sekali, Livia, kamu tidak perlu khawatir, kakakmu secara khusus mengundang seorang master obat dari kediaman Dewa Pengobatan, mungkin besok dia akan sampai.
Ujar Teddy Sen, master obat dari kediaman dewa pengobatan ini pasti lebih bisa diandalkan daripada anak muda ini, bukan? Tadinya Erikin berniat untuk segera pergi dari sini, tapi begitu mendengar kata kediaman dewa pengobatan, Erikin berubah pikiran. Kediaman dewa pengobatan, Erikin membelai dagunya, lalu berkata dengan nada rendah, kebetulan sekali bisa melihat metode dari kediaman dewa pengobatan. Malam ini kamu bisa menginap di sini. Ucap Livia Sen berjalan mendekat, aku akan mencoba untuk membujuk mereka lagi. Baik, Erikin mengangguk menyetujuinya. Kemudian, Livia Sen berkata dengan perasaan bersalah, maaf, mereka memang selalu seperti ini, kamu jangan ambil hati ya. Tidak apa-apa. Erikin tersenyum, lagi pula, aku kesini demi uang. Livia Sen tidak membantahnya, dia membawa Erikin ke lantai 2 dan mengaturkan kamar untuknya. Erikin berdiri di samping jendela, pandangan tertuju ke sebuah pohon rimbun yang ada di luar sana. Tanpa sadar dia bergumam, entah seberapa bagus tempat ini dibandingkan dengan Provinsi Binzu. Bahkan Gunung Longmei yang jauh di sana setara dengan tempat ini. Di malam hari, Erikin duduk bersila di atas tempat tidur. Dia merasakan reiki yang dipancarkan oleh mutiara naga. Seluruh tubuhnya tampak tenggelam dalam reiki ini. Jika sesuai dengan kecepatan ini, maka paling lama 1 bulan aku sudah bisa menembus ke Grandmaster tingkat kedua. Pikir Erikin dalam hatinya. Jika ingin menghadapi Jeksu, maka setidaknya yang paling aman adalah bisa menembus level menengah. Tapi dengan mengandalkan kecepatan ini, mungkin akan sedikit terlambat. Hanya bisa melihat perkembangan setiap saat. Gumam Erikin dalam hati. Dia menghabiskan sepanjang malam hanya dalam keadaan duduk. Sepanjang malam ini Erikin yang tidak tertidur ini bahkan tidak merasakan sesuatu yang aneh, melainkan merasa tubuhnya sangat bersemangat dan penuh energi. Tahap ini dia adalah tahap di mana tubuh memasuki tahapan reinkarnasi, dan setiap memasuki suatu tingkatan, maka tubuh akan terasa semakin kuat. Dan ketika mencapai puncak tahap ini dia, maka bisa dikatakan proses transformasi tubuh telah selesai. Dan pada saat ini, Livia Sen tiba-tiba mengetuk pintu. Dia berdiri di luar pintu dan berkata, Tuan Qin, waktunya sarapan. Erikin menjawabnya dengan santai, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Di luar sana terlihat Livia Sen telah mengganti pakaiannya dengan rok baju tidur yang agak longgar. Meskipun demikian, payudaranya yang sangat besar itu tetap tidak melorot dan terlihat sangat kokoh. Erikin meliriknya tanpa sadar, lalu segera memalingkan pandangannya. Livia Sen tampak menyadari pandangan dari Erikin, wajahnya seketika merona dan berkata dengan pelan, ayo, turun ke bawah sarapan. Setelah berjalan ke bawah, terlihat Teddy Sen dan lainnya telah duduk mengelilingi meja makan tersebut, seperti tengah membahas sesuatu. Aku sudah mengatur mobil untuk menjemput master obat itu. Ujar Devian Sen sambil melirik arlojinya, mungkin siang ini dia akan tiba di sini. Berapa tarif yang dipatok oleh master obat ini? Tanya Teddy Sen sambil menyantap minyak. 200 miliar, kata Devian Sen. Oh, masih bisa diterima. Ujar Teddy Sen sambil mengangguk, dia melirik ke arah Erikin sekilas, lalu tertawa, anak muda, apa kamu sudah mendengarnya? Master obat dari kediaman dewa pengobatan saja hanya meminta tarif 200 miliar. Erikin tersenyum, master obat hanya bisa mengobati penyakit seseorang, tapi yang aku lakukan adalah membuat keluarga Sen menghindari segala hal buruk, dan itu berbeda. Haha. Teddy Sen benar-benar tidak bisa menahan tawanya, apa kamu tahu apa itu kediaman dewa pengobatan? Itu adalah tempat khusus di mana orang-orang hebat berobat. Aku tahu. Erikin berkata, mereka bahkan mengundangku sebagai senior yang terhormat, dan aku masih mempertimbangkannya. Hahaha. Semua orang yang ada di depan meja ini benar-benar tidak bisa menahan gelak tawanya begitu mendengar kata ini. Anak muda ini benar-benar tidak tahu malu. Setelah selesai makan, Erikin berjalan keluar dan bersiap untuk jalan santai di sekitaran area ini. Dan tepat pada saat ini, Devian Sen menyusul dari belakang. Dia meletakkan tangannya di atas pundak Erikin, dan sambil menyipitkan matanya, dia berkata, anak muda, apa kamu mempunyai maksud lain dengan adikku? Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.